Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Revandiri dan saya dengan NIM 230096. Jadi di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang Castle Doktrin dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya dimulai dari. Perkenalkan, nama saya Mutiara Safira Isabella dengan NIM 13230086. Perkenalkan, nama saya Farah Fatia Surya dengan NIM 1312 Saya Adi Kumala Surya dengan NIM 1312 saya sebagai Ustaz Demokratika dengan NIM 13123002. Oke, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang Castle Doctrine dan Ius Cogens. Kelompok saya akan membawakan 4 materi, yaitu apa itu Castle Doctrine dan Ius Cogens, Castle Doctrine dalam perspektif hukum internasional, lalu apakah bisa diterapkan di Indonesia, yang terakhir adalah apakah Castle Doctrine bisa dianggap Ius Cogens. Berikut adalah penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih. Ius cogens adalah istilah Latin yang berarti hukum yang memaksa. Istilah ini merujuk pada norma-norma hukum internasional yang tidak dapat dikurangi atau diubah melalui perjanjian atau kesepakatan tertentu. Konsep ini berasal dari hukum Romawi yang menyatakan bahwa beberapa aturan hukum tidak dapat dirubah atau dikurangi karena nilai-nilai fundamentalnya yang dijunjung. Lalu ius cogens diakui oleh sebagian besar negara dan penulis sebagai bagian dari hukum internasional. Namun, masih ada perdebatan tentang isi, sumber, cara identifikasi, dan aplikasi jus cogens, serta efek dan perannya dalam tatanan hukum internasional. Baik, jadi sini saya akan menjelaskan tentang Castle Doctrine apakah termasuk dalam konteks hukum internasional atau tidak ya. Nah, pertama-tama perlu kita pahami bahwa Castle Doctrine ini sebenarnya merupakan konsep hukum domestik, bukan bagian dari hukum internasional. Itu maksudnya gimana? Jadi hukum domestik itu jadi dia cuma ada di suatu negara tertentu, nggak seluruh dunia gitu, nggak universal, nggak secara universal, tapi hanya tertentu. Prinsip ini berkembang terutama di negara-negara bagian Amerika Serikat dan tidak berlaku secara universal seperti yang saya tadi bilang. Jadi dalam hukum internasional ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang dikenal sebagai ius cogens. Nah, apa sih ius cogens? Yaitu norma-norma hukum yang mengikat semua negara dan tidak bisa dilanggar. Itulah ius cogens. Contohnya itu kayak seperti larangan genosida, terus penyiksaan atau perbudakan. Nah, Castle Doctrine itu tidak termasuk dalam kategori ius cogens itu tadi, karena tidak diakui sebagai norma universal yang wajib dipatuhi oleh semua negara. Hukum internasional cenderung fokus pada perlindungan hak asasi manusia dan tidak secara spesifik membahas hak untuk menggunakan kekuatan mematikan dalam membela rumah pribadi atau ranah pribadi. Bahkan dalam hukum hak asasi internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights atau ECCPR, hak hidup sangat dijunjung tinggi dalam pembatasannya pun harus proporsional dan sah menurut hukum. Jadi harus tengah-tengah, balance lah. Bisa disimpulkan bahwa Castle Doctrine adalah norma nasional yang tidak memiliki kedudukan atau kekuatan hukum dalam rangka hukum internasional, apalagi sebagai norma mutlak seperti ius cogens. Sekian. Selanjutnya, pertanyaan tentang apakah ius cogens bisa diterapkan di Indonesia. Jawabannya tidak. Castle Doctrine tidak bisa diterapkan di Indonesia. Ada beberapa alasan terkait mengapa Castle Doctrine tidak bisa diterapkan di Indonesia, yaitu karena Indonesia memiliki sistem hukum yang sangat berbeda dengan negara-negara yang menerapkan Castle Doctrine seperti negara Amerika Serikat. Sistem hukum Indonesia lebih menekankan pada prinsip asas praduga tak bersalah dan perlindungan atas hak asasi manusia. Dalam hukum Indonesia, pembelaan diri maksudnya self-defense diperbolehkan, tetapi ada batasan yang ketat. Penggunaan kekuatan harus proporsional terhadap ancaman yang dihadapi. Artinya, tindakan pembelaan diri harus sepadan dengan apa yang telah dihadapi. Castle Doctrine seringkali membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mundur dan mengizinkan penggunaan kekuatan mematikan di rumah sendiri. Hal ini sulit diterapkan di Indonesia karena prinsip proporsionalitas. Dan hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maksudnya KUHP, dan hukum-hukum lainnya mengatur tentang pembelaan diri. Pembelaan diri yang melampaui batas proporsionalitas bisa berakibat pada tuntutan hukum. Selanjutnya, apakah Castle Doctrine itu bisa dianggap sebagai ius cogens? Jawabannya tidak bisa, karena ada beberapa alasan tertentu. Seperti yang pertama,
Ius cogens itu bersifat universal dan mengikat semua negara. Sedangkan Castle Doctrine, dia itu hanya diakui di beberapa sistem hukum nasional tertentu. Yang kedua, ius cogens biasanya itu berkaitan dengan hak asasi manusia yang fundamental. Bukan dengan doktrin hukum spesifik seperti Castle Doctrine. Terus yang ketiga, prinsip Castle Doctrine bertentangan dengan beberapa prinsip proporsional dalam hukum internasional hak asasi manusia mengenai penggunaan kekuatan. Jadi pertanyaannya kan, apakah Castle Doctrine itu bisa dianggap sebagai ius cogens? Jawabannya tidak bisa karena beberapa alasan tadi. Terima kasih. Penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.